Selamat siang Sobat Sky Studio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak keluar suatu apapun. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah kalau dari sisi pengalaman sudah tidak bisa kita hitung lagi. Beliau adalah Pak Johari Somad, Ketua DPP ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Kita akan coba sedikit pengen tahu apa sih kisi-kisi atau kiat sukses beliau bisa sampai menjabat selaku Ketua DPP ASPI saat ini. Kita sapa Pak Johari. Selamat siang Pak Johari. Selamat siang Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat siang pemirsa semuanya, sehat semoga. Ya, Pak Johari, sebelum kita ngobrol jauh, kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga kesuksesan dan sehat selalu untuk Pak Johari dan keluarga. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Johari di tengah kesibukan Bapak. Mau berkenan untuk wawancara dengan Sky Studio. Dalam hal ini saya Safor. Pak, seperti yang kita ketahui bersama, Bapak ini kan saat ini selaku Ketua DPP ASPI ya, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Pak, awal mula Bapak itu bergelut di dunia pariwisata itu seperti apa itu Pak? Bisa ceritakan ke kami ini biar nanti menjadi bahan cerita kami Pak ke depannya. Baik, terima kasih. Saya mengalir saja bahwa awal dari saya bergelut di dunia pariwisata, di mana saya waktu itu melihat bahwa pariwisata belum dikelola dengan baik. Tahun 88 saya lulus SMA. Tahun 85 saya lulus SMA, kemudian saya masuk Akademi Pariwisata. Diketawain sama teman-teman, mau jadi apa pariwisata, 3 tahun nggak ada jabatan, nggak ada apa-apa gitu kan. Saya punya sahabat 5 orang, yang satu masuk sarjana hukum, satu ekonomi, satu sosial politik gitu. Dan sekarang mereka semuanya ikut pariwisata. Jadi emang dari awal Pak Jo di pariwisata ya Pak, dari basic keilmuan memang di pariwisata ya. Saya di Akademi Pariwisata, kemudian banyak belajar dari sana. Kebetulan di satu Akademi Pariwisata 3 tahun, dan saya melihat akademi ini lebih banyak kepada prakteknya daripada teorinya. Kalau setiap tahun itu ada 12 bulan, maka 6 bulannya kita akan praktek di bermacam-macam perusahaan. Jadi ketika lulus 3 tahun kita udah pada pinter-pinter semua. Gitu. Ya Pak, seperti kita ketahui bersama, bahasanya Pak Johari kalau nggak salah kan di Multi Tour and Travel ya Pak. Berarti begitu keluar dari sekolah tadi, apakah langsung membentuk tour and travel itu atau mungkin ada usaha lain Pak? Boleh tahu Pak? Enggak, jadi saya bekerja dulu di beberapa travel agent, antaranya pernah di Smiling Tour, juga pernah di Anta Tour, di bagian tour ya. Kemudian saya juga di beberapa berpindah dari bagian tour ke bagian tiketing. Kemudian dari tiketing merasa sudah cukup menguasai, saya pindah lagi ke bagian dokumen. Pernah sempat menjabat supervisor dokumen untuk pengurusan visa, paspor, dan lain-lain itu loh. Oh ya. Setelah itu juga saya pernah bukan bekerja sih ya, job training 1 tahun di penerbangan di Merpati Airlines di Soekarno-Hatta. Jadi alhamdulillah dari tiketing, bagian tour, bagian visa dan lain-lain sudah pernah dijalani. Dan juga pernah bergabung di satu travel yang bergerak di bidang insentif di Interforum waktu itu. Dan alhamdulillah semua pengalaman selama hampir 32 tahun, dan
setelah saya beberapa tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu saya membuka Multitur. Multitur. Ya. Pernah juga ikut di Paskibra ya Pak ya, kalau nggak salah Pak ya? Ya, itu kegiatan yang salah satu menjadi apa namanya ya, membuat saya menjadi seperti ini karena di sana diajarkan kedisiplinan, Kedisiplinan. diajarkan segala macam yang bersifat menjadi apa namanya, orang yang berkomitmen tinggi dalam melaksanakan cita-cita. Cita-cita. Ya. Jadi itu termasuk yang mempengaruhi hidup saya. Ya. Pak, kalau melihat perkembangan sektor pariwisata saat ini secara komprehensif, menurut Pak Johari, apa sih Pak yang menjadi nilai tambah atau mungkin nilai kurang daripada pariwisata Indonesia selama ini Pak? Ya, perkembangan pariwisata di Indonesia selalu tersangkut kepada human resource. SDM Jadi, ya Pak, SDM. sumber daya manusia. Ya. Kita bilang bahwa kita adalah orang pariwisata, tapi sementara sebagian besar pelaku pariwisata belum memiliki apa namanya, kemampuan yang baik dalam mengelola suatu itu. Bukan di industrinya, tapi kebanyakan malah di sektor pemerintahan daerah, sehingga mereka yang duduk di jabatan-jabatan dinas pariwisata kebanyakan bukan orang-orang yang menguasai pariwisata, tapi pindahan dari dinas pertamanan, dinas pemakaman, atau apapun, sehingga apa namanya, perkembangan pariwisata di daerah itu dijalankan bukan on the right man, on the right job, bukan pada orang-orang yang memiliki kemampuan. Jadi berdasarkan insting saja. Nah, berbeda kalau di industri memang orang-orang yang sudah profesional, orang sudah mengerti. Tapi kan tetap saja untuk pengembangan pariwisata itu yang memiliki kebijakan adalah orang-orang yang harus memiliki kemampuan di bidang pariwisata. Betul, betul. Jadi sangat lambat, sangat lambat. Mudah-mudahan segalanya akan tambah baik ke depan. Siap Pak. Seperti kita tahu bersama Pak, kurun waktu 2-3 bulan ini kan pariwisata benar-benar lumpuh ini ya, semua sektor. Kalau dari sisi Pak Johari sendiri melihat ini seperti apa Pak? Apakah nanti ke depannya pariwisata ini bisa rebound kembali atau mungkin ada kisi-kisi tertentu Pak untuk menghadapi istilahnya new normal yang akan kita sambut di depan mata ini Pak? Betul, pariwisata itu adalah kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan primer. Jadi jangan berharap untuk segera bangkit seperti kebutuhan primer, yang mau nggak mau harus ada. Pariwisata adalah kebutuhan di mana orang-orang yang sudah memiliki kelebihan secara finansial, dan lain-lain. Jadi berharap ke depan, sepertinya bukannya pesimis, tapi kita harus bersiap-siap sebagai industri bahwa pariwisata ini akan berjalan lamban, akan berjalan pelan. Pertama bahwa yang biasa untuk menghandle tur-tur itu perekonomian, bergantung kepada perekonomian. Perekonomian keluarga saat ini sedang morat-marit juga. Ya. Nah, kalau ini perekonomiannya membaik, maka otomatis pariwisata baik. Pariwisata itu sangat berdampak, memiliki efek kemana-mana. Artinya bahwa keadaan sosial baik, keadaan perekonomian baik, maka pariwisata otomatis akan baik. Sangat rentan terhadap resiko. Jadi industri ini adalah industri yang sangat rentan. Perbankan pun agak terdampak ya, pinjaman kepada sektor ini. Karena sangat rentan, bencana alam langsung anjlok. Bencana sosial atau ribut-ribut politik langsung anjlok, apalagi perekonomian seperti ini. Jadi menurut saya teman-teman yang ingin berusaha di bidang ini, maka harus mempersiapkan segala macam risiko, terutama risiko rentannya bisnis ini. Jadi kalau bisa punyalah bisnis lain selain bisnis pariwisata. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Johari sudah ada bisnis selain di Multitur itu Pak yang dilakukan yang mungkin masih jalan selama musim pandemi ini Pak? Ya, jadi saya selalu mempersiapkan bisnis site ini sebagai penunjang apabila keadaan terjadi.
Pertama, saya pernah memiliki bisnis boneka dan berjalan baik, namun pengelolaannya tidak jalan. Ini untuk saling menunjang kepada sektor pariwisata, travel agent yang saya miliki. Saat ini, jujur saja, saya memiliki harus berpikir keras untuk apa yang bisa saya lakukan untuk memiliki tambahan dalam sektor yang sedang mati ini. Jujur saja beberapa bulan tidak ada pemasukan di sektor pariwisata di travel agent ini. Maka saya berpikir keras membuat satu usaha. Saya nggak bisa masak. Saya bikin mie ayam. Oh, berarti mie ayam, Pak? Saya nggak bisa. Saya lihat di YouTube, saya lihat saya harus punya sesuatu gitu. Kalau saya diam saja menunggu bantuan ataupun tidak akan bisa apa-apa. Saya lihat di YouTube bagaimana cara masak mie ayam. Bener Pak, ini bener mie ayam bener? Bener, ya saya ada mie ayam Om Jo dan alhamdulillah diterima di pasaran. Sekarang saya ada GoFood dan malah bikin sibuk saya dari saya itu. Akhirnya lupa ya Pak, lupa sama COVID itu. Luar biasa. Ya. Namanya apa Pak? Saya bukan orang pintar masak Mas Amor. Iya. Saya ini orang yang orang kantoran. Tapi saya harus punya sesuatu. Ya. Saya cari yang enak, saya cari mie, kemudian bagaimana, kemudian saya masak, saya berikan tetangga, saya minta pendapatnya gimana, oh kurang ini, oh kurang itu. Dan alhamdulillah saat ini sudah tercapai apa yang sebagian besar orang inginkan. Sekarang saya sudah berjalan dengan mie ayam Om Jo, saya sudah ada GoFood. Kalau PO itu bisa sampai 100-120. Wow. Luar biasa Pak. Kadang-kadang saya ketawa sendiri. Ini kok saya jadi ke kuliner ini. Semuanya karena Allah juga sih ya. Betul, Pak. Yang memberikan jalan. Tapi yang jelas apapun yang kita usahakan, kita harus betul-betul jangan ragu-ragu, harus total Mas Amor. Ya, Pak, berarti kalau boleh saya simpulkan bahasanya usaha di bidang pariwisata dalam hal ini tour and travel itu sangat rentan ya Pak. Dimana selama ini teman-teman itu tidak ada set job yang lain, akhirnya kaget kalau boleh saya bilang ya Pak ya, di saat dihantam seperti ini kaget. Oke. Mungkin berarti jadi bisnis pariwisata itu memang sangat menggiurkan dan kerjanya nggak terlalu susah, tapi hasilnya juga lumayan. Gitu. Jangan bandingkan dengan kuliner yang harus bekerja keras gitu ya, harus ke pasar dan untungnya juga tidak terlalu besar, tapi dalam margin yang sedikit. Nah teman-teman, saya sarankan bisnis pariwisata pasti teman-teman sudah menguasai. Tinggal bagaimana teman-teman menambahkan kemampuan lain di bidang lain, di profesi lain yang kira-kira bisa menunjang ini. Iya. Jadi mungkin tip atau saran dari Pak Jo untuk teman-teman yang baru sadar istilahnya ya, kalau mungkin ini agak terlambat, sudah berjalan 3 bulan tapi baru sadar. Ada juga loh Pak Jo yang masih istilahnya kalau orang Jawa ngomong itu mikir terlalu berat. Apa ini masih stuck di posisi itu, sarannya apa Pak Jo? Ya, menurut saya lakukan saja. Kita tidak tahu di mana apa yang bakal menjadi menjadi bagian daripada rezeki kita. Yang penting ikhtiar, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan seminar. Gitu. Lakukan saja. Belajar di YouTube, cari bikin ini kayaknya akan menghasilkan. Jualan jamur, nanem kayak apalah begitu. Ya, akhirnya mana yang kita usahakan nanti merupakan jalan yang ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa. Ke situ loh, gitu. Masalah gagal ya biasa gagal. Sebelumnya saya pernah bikin yang lain terus gagal nggak masalah. Dan akhirnya mungkin Tuhan menunjukkan bahwa apabila kita berikhtiar gitu ya, dengan sekuat tenaga dan doa, ada saja jalan. Jadi jangan kebanyakan mikir. Bahwa pariwisata tetap kita maintenance dengan baik. Jangan lupa juga bahwa pariwisata itu rentan, jadi kita harus mempersiapkan payung cadangan. Ya, Pak Jo, mungkin sekarang dari sisi Pak Jo selaku Ketua DPP Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia kan menyambut new normal. Kira-kira apa Pak masukan atau mungkin pendapat dari Pak Jo untuk menghadapi new normal ini dari sisi pelaku pariwisatanya Pak? Apakah kita memerlukan sebuah protokol tertentu atau bagaimana Pak menurut Pak Johari selaku Ketua DPP ASPI Pak?
Ya, new normal ini merupakan ketetapan yang apa namanya berlaku untuk masyarakat umum. Kita sendiri tidak tahu bagaimana penerapan di pariwisata. Kalau di pariwisata penerapannya nanti yang pasti akan membengkaknya biaya karena bus tidak boleh duduk rapat-rapat, kemudian berjalan akan berjauhan, mungkin kamarnya akan sendiri-sendiri, tidak boleh digabung atau bagaimana saya juga kurang begitu jelas untuk pariwisata. Tapi yang jelas itu pasti akan berimpak atau berpengaruh pada biaya. Karena kalau bus biasanya kita hitung untuk 40 seat, misalnya kita hitung untuk 35, maka kita akan hanya hitung untuk 20. Maka tamu akan marah juga. Dan Iya, iya. satu bus dihitung 20, kalau enggak ya rapat-rapat seperti biasa, makanya normalnya tidak berlaku. Makanya kemudian kita juga harus mempersiapkan masker kepada peserta tur, kita juga harus mempersiapkan sanitizer dan lain-lain. Ini akan menyangkut pada penambahan biaya. Pertanyaannya, dengan biaya murah aja masih susah, apa tambah biaya itu lagi? Tapi nggak ada masalah, semuanya kita jalanin. Iya, Kita iya. nggak tahu di mana rezeki. Mungkin nanti akan tercipta komunitas pariwisata yang lebih bagus mungkin Pak ya ke depannya ya, dari sisi servis mungkin ya. Betul, betul, betul. Jadi mudah-mudahan dengan adanya new normal, termasuk juga terangkatnya safety Iya, level, apa namanya, jadi jangan terlalu penuh, juga di tempat objek wisata jangan terlalu berdesak-desakan. Ini akan berimpact dan tentu saja dengan sedikitnya orang yang bisa kita bawa karena adanya new normal, maka akan berpengaruh pada biaya. Tapi tidak ada masalah. tidak ada masalah. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Iya Mas Pak. Safar, kita tetap jalankan, semuanya pasti ada jalan, kelihatannya saja kelabu tapi kan belum tentu kelabu. Di depan pasti setelah kelabu ada matahari yang Matahari. bersinar. Oh yes, mantep ini. Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak Jo, kira-kira setelah nanti semua ini berlalu, apakah bisnis mie ayamnya akan ditinggalkan karena kan hanya sebagai pelarian atau bagaimana Pak Jo? Menurut Pak Jo? Nah, ini yang jadi saya masih bingung. Kalau saya berbisnis di mie ayam, maka apa harus meninggalkan karena jauh dari handphone, jauh dari komputer, ya. Terus sementara travel agent tidak boleh jauh dari itu semua. Saya bingung juga. Tapi kita lihatlah nanti. Malah saya berniat ya, Mas Safar, Iya Pak. saya akan libatkan karyawan-karyawan di kantor untuk bagaimana kita mengatasi ini bersama-sama, mencari usaha apa, mungkin ayam bareng-bareng bukan di kantor. Pokoknya bagaimanapun ini adalah multi tour yang itu memiliki karyawan yang juga tetap harus gajian. Kalau kita hanya duduk nunggu maka tidak akan ada apa-apa. Makanya sementara tiket belum jalan, perkiraan kan 2021 Iya. bulan Mei jalannya. Sementara menunggu itu, saya berharap ayo apa yang bisa kita lakukan teman-teman karyawan di kantor, mungkin kita bisa bagi ayam, apapun. Pokoknya saya yakin kita juga sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan berpikir. Kita sudah diberikan, kita merupakan salah satu gen unggulan yang berhasil menembus rahim sehingga menjadilah manusia. Nah, dengan kemampuan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah, maka satu-satunya jalan kita tidak ada kata lain, tidak ada kata untuk menyerah. Kita harus maju terus, apapun yang terjadi, apalagi kita memiliki semua yang telah dimiliki. Demikian Mas Allah. Oke Pak, untuk penutup Pak Jo, mungkin bisa disapa teman-teman pelaku pariwisata di seluruh Indonesia. ASPI kan ada di seluruh Indonesia. Mungkin bisa disapa Pak Johari, atau mungkin ada himbauan atau semacam apa, silahkan disampaikan Pak Jo. Baik, terima kasih teman-teman Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, Tourism Soldier, di mana saja Anda berada, para pelaku pariwisata, tetaplah dalam keyakinan bahwa rezeki Allah yang kasih. Selama kita mau berusaha, pasti ada jalan. Pariwisata ini suatu saat akan berkembang kembali. Namun di tengah-tengah ini memang ada jalan yang ada lubang dan kerikil yang harus kita hadapi. Maka jangan menyerah, tetaplah menyerang, tetaplah bertahan, tetaplah melaksanakan dan berikhtiar untuk dapat menjadi tonggak, menjadi contoh bagi teman-teman, bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi teman-teman. Tourism Soldier
harus selalu di depan. Ya. Terima kasih Pak Johari atas waktu dan Terima kasih, kesempatannya. Pak Samuel. Ya, sangat luar biasa sekali. Walau singkat, tapi sangat padat, sangat memberikan inspirasi kepada kita yang muda-muda ini, bahwasanya di tengah situasi yang seperti ini kita masih harus bisa keluar dari kondisi yang tidak nyaman ini menjadi nyaman kembali, terutama Solier pantang menyerah. Solier pantang menyerah. Sekali lagi terima kasih pada Pak Johari Somad, Ketua DPP ASPI Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.